Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Nah, di sini saya akan memberi sedikit informasi kepada kalian tentang bagaimana sih cara dalam membuat angket. Di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan angket, di mana video tersebut ada pengertian dari angket, langkah-langkahnya, serta contoh sedikit dari kisi-kisi angket tersebut. Setelah mengetahui apa itu angket dan langkah-langkahnya, kita lanjut ke cara membuat kisi-kisinya. Nah, perlu kamu ketahui bahwa dalam membuat kisi-kisi angket kamu harus mengetahui 5 tabel ini ya. Yang pertama itu ada variabel, subvariabel, indikator, item, dan sumbernya. Nah, variabel itu adalah mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket. Yang kedua itu subvariabel, bagian-bagian yang terkait dari variabel tersebut. Yang ketiga itu indikator, suatu ukuran atau indikasi yang terdapat dari subvariabel tersebut. Dan yang keempat itu item, berupa butiran-butiran pertanyaan atau pernyataan. Dan yang terakhir itu sumber, referensi dalam angket. Contoh kisi-kisi angket. Nah, contoh kisi-kisi angketnya ini saya buat mengenai gaya belajar. Nah, seperti yang kita lihat di tabel itu tertera bagaimana cara membuat kisi-kisi angketnya tersebut. Nah, itu ada variabel, subvariabel, indikator, itemnya, serta sumbernya juga. Nah, di mana variabelnya itu gaya belajar, subvariabelnya itu yaitu ada 3, di mana ada visual, audisional, serta kinestetik. Indikatornya itu juga saya buat itu ada 3, masing-masing mengenai dari ketiga subvariabelnya tersebut. Juga item-itemnya, di mana item-itemnya ini berupa pernyataan dari indikator tersebut. Dan sumber. Dalam membuat kisi-kisinya ini kita juga harus tahu dari mana saja sumber-sumber yang kita cari dalam membuat kisi-kisi tersebut. Perlu diketahui, angket memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Yang pertama, berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, yaitu ada 3 angket. Yang pertama itu angket terbuka, yang kedua angket tertutup, dan yang ketiga angket semi terbuka. Dan yang dilihat dari sumber datanya, yaitu ada 2, angket langsung dan tidak langsung. Contoh dari jenis-jenis angketnya yaitu selain itu, kita juga harus tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari angket tersebut. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya yaitu angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Yang kedua, merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. Yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Yang keempat, pada angket tertutup, memudahkan tabulasi hasil bagi konselor, dan pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Dan kekurangan angket yaitu responden sering tidak teliti sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak terjawab, padahal sukar diulangi diberikan kembali kepada responden. Lalu sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat.
Penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis, dan pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai kisi-kisi angket. Sekiranya bermanfaat bagi kita semua, semangat terus! Terima kasih. Assalamualaikum.